7 amalan yang bermanfaat walaupun seseorang telah kembali ke haribaan Allah atau sudah meninggal. Kita tahu bahwa umur kita sementara. Rasulullah mengatakan rata-rata umur umatku adalah 60 sampai 70 dan tidak banyak yang melebihi dari itu. Bahkan umur yang singkat itu berarti kesempatan untuk kita menanam sebanyak mungkin kebaikan yang akan kita petik buahnya untuk menghadap Allah di akhirat kelak. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengabarkan kepada kita, sesungguhnya amalan-amalan yang terus seorang mukmin mendapatkan pahalanya dari amal dan kebaikan-kebaikannya walaupun mereka sudah meninggal. Yang pertama adalah ilman, yaitu ilmu anak-anak yang soleh. Yang ketiga yaitu Al-Quran atau buku-buku yang mungkin kita sumbangkan, atau masjid yang kita bangun, atau kita membangun rumah-rumah untuk anak-anak jalanan, ya rumah-rumah singgah yang di dalamnya kemudian orang punya tempat berteduh. Itu luar biasa, juga akan terus mengalir pahalanya selama dimanfaatkan. Kemudian atau sungai, dan yang terakhir wasodaqatin akhrajahu min malihi fi sihhatihi wa hayati, dan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya ketika dia sehat dan masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Apa kabar saudara-saudaraku? Pada kesempatan berbahagia kali ini kita akan membincangkan 7 amalan yang bermanfaat walaupun seseorang telah kembali ke haribaan Allah atau sudah meninggal. Kita tahu bahwa umur kita sementara. Rasulullah mengatakan rata-rata umur umatku adalah 60 sampai 70 dan tidak banyak yang melebihi dari itu. Bahkan umur yang singkat itu berarti kesempatan untuk kita menanam sebanyak mungkin kebaikan yang akan kita petik buahnya untuk menghadap Allah di akhirat kelak. Rasulullah mengatakan yadba'ul mayyita salasatun, akan mengikuti orang yang meninggal itu 3 hal. Ahluhu wa amaluhu wa maluhu, keluarganya, kemudian yang kedua hartanya, dan ketiga amalnya. Fayarji'u ithnani, maka kembali setelah dimakamkan itu 2, wa yabqa wahid, dan yang setia menemani orang yang meninggal itu ada 1. Siapa itu? Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang kemudian pulang kembali adalah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluh, dan yang setia ternyata adalah amalnya. Bahkan di dalam surat Kahfi ayat terakhir, ayat 110, Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa pengen berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah dalam kondisi terbaik, tersenyum, husnul khatimah, maka Allah mengatakan hendaklah mereka memperbanyak amal yang baik atau amal soleh. Oleh karenanya betapa pentingnya amal ini yang menjadi bekal kita menghadap Allah sementara umur kita adalah terbatas. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita lewat hadis riwayat Ibnu Majah yang mengabarkan bahwa ternyata ada 7 amalan yang walaupun kita sudah meninggal, 7 amalan ini terus kita dapatkan manfaat walaupun kita sudah kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Lewat 2 hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalatha. Ketika seorang manusia wafat maka terputus segala amalnya kecuali yang 3. Pertama min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah
jariyah, maknanya itu sedekah yang terus mengalir pahalanya, wa ilmin yuntafa'u bi, dan ilmu yang bermanfaat, wa waladin sholih yad'ulah, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini ada 3, dan kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengabarkan kepada kita, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya apa amalan-amalan yang terus seorang mukmin kemudian mendapatkan pahalanya dari amal dan kebaikan-kebaikannya walaupun mereka sudah meninggal. Yang pertama adalah ilman, yaitu ilmu allamahu wa nasyarahu. Jadi ilmu yang mereka ajarkan dan kemudian mereka sebarkan, itu terus mengalir. Ketika orang yang kita ajar itu kemudian menyebarkannya lagi, kemudian melakukan apa-apa yang kita ajarkan. Kemudian wawaladan solihan tarokahu, yaitu anak-anak yang soleh yang ditinggalkan orang yang meninggal tadi. Yang ketiga wa mushafan warosahu, yaitu Al-Quran atau buku-buku yang mungkin kita sumbangkan di perpustakaan atau di taman-taman bacaan, itu terus mengalir pahalanya. Au masjidan banahu, atau masjid yang kita bangun. Kita kemarin dapat kabar seorang Ivan Gunawan kemudian mengunjungi masjid yang dia bangun di Uganda sana, yang sesuatu yang mungkin di sini terlalu banyak masjid, di sana itu air bersih, masjid itu sangat langka dan itu pasti sangat bermanfaat. Au baitan li ibnis sabil banahu, atau kita membangun rumah-rumah untuk anak-anak jalanan, ya rumah-rumah singgah yang di dalamnya kemudian orang punya tempat berteduh, itu luar biasa, juga akan terus mengalir pahalanya selama dimanfaatkan. Au naharon ajroh, au naharon, kemudian atau sungai yang kemudian dialirkan oleh seseorang. Sungai itu bisa bermakna ketika di daerah-daerah yang terpencil, susah air gitu ya. Jangankan air bersih, mereka kadang-kadang di daerah-daerah untuk dapat air, sumber air itu harus berjalan puluhan kilometer. Jadi kalau kemudian kita memberikan fasilitas kepada mereka, sungai itu kemudian kita fasilitasi, sumber air kita fasilitasi, kemudian mereka mendapatkan air bersih, itu juga sangat bermanfaat. Selama sumber air itu terus digunakan, kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, wasodaqatin akhrajahu min malihi fisihatihi wa hayati, dan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya ketika dia sehat dan masih hidup, yalhaqahu mim ba'di mautih. Semua yang 7 tadi itu akan terus bermanfaat, didapati manfaat dan pahalanya walaupun orang yang kemudian mengerjakannya walaupun sudah meninggal. Ini satu hal yang luar biasa. Rasulullah mengabarkan itu, ini kabar gembira. Umur kita terbatas, tetapi kalau kita lakukan yang 7 ini, maka kemudian keterbatasan umur kita tidak menghalangi kita untuk terus mendapatkan manfaat dari apa yang kita kerjakan walaupun nanti seseorang sudah meninggal. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dan kita akan mendapatkan terus kucuran pahala dari apa yang kita lakukan dari 7 amalan tadi, walaupun nanti kita sudah wafat dan tidak bisa beramal soleh ketika wafat telah menjemput kita. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat-sahabatku, sampai bertemu kembali. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.